Tangan Abian gemetar membaca bukti-bukti yang Dario lampirkan di dalam map ini. Tak pernah sedikit pun terlintas dalam kepala Abian, Margareta dan Zia akan setega ini membohonginya. Abian mengira Margareta adalah sosok perempuan yang berhati malaikat, namun ternyata di balik kepolosan dan wajah manisnya tersembunyi sisi iblis yang sekejam ini. Abian juga mengira selama ini Zia benar-benar sakit parah. Karena itu Abian menjaga Zia dengan hati-hati dan melindunginya sekuat tenaga. Sebelum Ayuma pergi, Abian sudah tahu jenis kelamin anak dalam kandungan Ayuma adalah perempuan. Abian sudah menantikan kelahiran anak perempuan itu ke dunia ini. Tapi sayangnya Ayuma diculik dan hilang. Lalu datanglah Zia dalam hidup Abian. Abian menyayangi Zia sebagai pengobat kehilangan Abian pada putrinya yang dikandung Ayuma. Abian selalu ingin memastikan Zia baik-baik saja. Karena itu, saat Savana mengganggu Zia, Abian begitu marah dan menyakiti Savana. Namun yang sebenarnya adalah Savana putri kandungnya. Savana putri kandung Om, dia sangat menderita. Dari bayi harus berjuang bertahan hidup tanpa kasih sayang ayah dan ibu kandung di panti asuhan. Setiap hari berharap ayah dan ibunya datang menjemput. Dia pernah mengatakan pada saya, entah kedua orang tuanya masih hidup atau sudah mati. Sekali saja dia ingin melihat wajah mereka, ingin memeluk dan merasakan hangat sebuah keluarga. Tapi sampai dewasa, Savana tidak pernah bertemu mereka. Lalu Savana ingin memiliki keluarga sendiri, ingin memiliki suami dan seorang anak. Impian terbesar Savana adalah menjadi seorang ibu, tapi mimpi itu hancur dalam semalam. Om Abian adalah ayah Savana, rindukan dan nanti-nanti kedatangannya justru menghancurkan impian itu. Om membunuh bayi Savana, Om membunuh impian putri Om sendiri. Dario berteriak dan menjambak rambutnya sendiri. Membayangkan Savana dihajar habis-habisan oleh Abian membuat hati Dario begitu sakit sekali. Savana ingin menjadi ibu Om, ibu. Dia menginginkan seorang anak. Kenapa Om setega itu pada putri Om? Meskipun Savana bukan putri kandung Om, tidak seharusnya Om menyakiti perempuan sekejam itu. Sekarang dia pergi dan aku tidak tahu di mana keberadaannya. Istriku, Dario berteriak sambil memukul udara untuk melampiaskan kemarahan. Saya Tangan Abian gemetar dan map serta berkas-berkas jatuh berjajaran di kakinya. Matanya memanas dan air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Savana, diri Abian sambil menoleh ke arah kiri parkiran tempat di mana dia memukuli Savana sampai keguguran. Savana! Tubuh Abian merosot dan berlutut, tangannya terkepal kuat sampai kuku-kukunya memutih. Tidak mungkin, Savana bukan putriku. Aku tidak mungkin menyakiti putriku sendiri. Aku Abian tidak sanggup melanjutkan kalimat. Terlalu pedih dan menyesakkan hingga air mata mengalir tanpa bisa dia cegah. Kenapa harus seperti ini? Kenapa aku harus bertemu dengan putriku dalam keadaan seperti ini? Kenapa aku menutup mata saat aku mulai merasakan ikatan batin dengan Savana? Kenapa aku tidak mengikuti firasatku saat itu? Kenapa? Abian memukul dadanya sendiri yang begitu sesak. Putriku, maafkan ayah. Abian menyesal, sangat-sangat menyesal. Ingin Abian mengulang waktu saat pertama kali bertemu Savana. Abian akan mengikuti firasatnya sehingga Abian merasakan ikatan batin dengan putri kandungnya. Mas, Margareta menyentuh pundak Abian. Abian terdiam beberapa saat. Lalu perlahan tangannya mengepal dan menoleh dengan mata memicing pada Margareta. Melihat sorot mata kemarahan suaminya, Margareta termundur. Margareta terus mundur hingga berjarak sekitar 10 langkah dari suaminya. Mas Abian. Abian bangkit dan menatap tajam Margareta.
Kenapa? Kenapa kamu setega itu pada Ayumah? Keluarga Ayumah sebegitu baiknya menolong kamu saat kamu ingin dikembalikan ke panti asuhan, tapi kamu justru mencoba membunuh Ayumah. Ayumah begitu menyayangi kamu dan menganggap kamu sebagai saudara kandungnya. Kenapa Margareta? Kenapa? Enggak mas, itu semua fitnah. Aku enggak menculik Ayumah. Aku juga enggak mencoba membunuh Savana. Bukti sudah di depan mata dan kamu masih mengelak. Aku enggak mengelak mas, bukti itu tidak akurat. Semua bukti ini sudah cukup menjebloskan kamu ke penjara. Bukan hanya kamu, aku juga pantas di penjara. Penjara adalah rumah baru kita, Margareta. Apa maksud kamu mas? Kamu ingin menyerahkan diri pada polisi? Jangan lakukan itu mas, kamu tidak salah. Wajar kamu memukul Savana seperti itu, karena Savana sudah menyakiti Zia, putri kita. Wajar. Savana hampir mati di tanganku dan kamu masih bilang itu wajar. Iya wajar. Margareta terus termundur saat Abian semakin mendekat. Tidak, Margareta tidak ingin terpenjara di balik jeruji besi. Margareta masih ingin bebas. Daripada Margareta menjebloskan diri ke penjara, lebih baik Margareta melarikan diri. Aku tidak mau masuk penjara. Margareta berlari dan masuk ke dalam mobilnya. Kembali kamu Margareta. Abian juga masuk ke dalam mobilnya dan mengejar mobil Margareta. Max, kejar wanita itu. Untuk membawa Zion serta membantu Abian mengejar Margareta. Max langsung masuk ke dalam mobil dan ikut Abian mengejar mobil Margareta. Dario tidak ikut melakukan pengejaran. Dia ingin melanjutkan mencari Savana. Urusan Margareta biar menjadi urusan Abian. Sekarang urusan Dario adalah menemukan istrinya. Savana, kamu di mana sayang? Dario masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil meninggalkan basement parkiran di bawah tanah rumah sakit. Sekitar 10 meter dari rumah sakit, ponsel Dario berdering. Ternyata itu telepon dari rumah. Halo, ucap Dario. Maaf tuan, saya mengganggu. Tuan masih lama pulangnya. Den Azam sama Den Azura menunggu Tuan. Tuan berjanji pada mereka malam hari ini Tuan akan membawa Non Savana pulang. Sekarang sudah jam 11 malam dan Den Azam sama Den Azura masih menunggu. Hati Dario mencelos. Mereka belum tidur, Bi. Belum Tuan, saya sudah meminta mereka tidur, tapi mereka menolak dan menunggu kepulangan Mami Savana. Saya segera pulang. Baik Tuan. Dario mengakhiri panggilan dan meletakkan ponsel di dashboard mobil. Sambil mempercepat laju mobil menuju ke rumah, Dario mencengkram kuat setir mobil. Hari ini Dario berjanji pada Azam dan Azura akan membawa Savana pulang. Mereka sangat bahagia dan bersorak riang. Mereka pasti sudah menunggu dari pagi. Namun Dario gagal menepati janjinya. Dario tidak bisa membayangkan betapa kecewa Azam dan Azura mendengar kabar ini. Dario memukul setir mobil. Kenapa harus seperti ini? Aku hanya ingin bahagia bersama istriku. Kenapa sulit sekali? Kenapa banyak sekali rintangan? Kenapa Tuhan? Pandangan Dario mulai mengabur sebab air mata yang menggenang di pelupuk mata. Dario memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri. Sekarang dia sedang menyetir. Dario harus konsentrasi agar bisa pulang dengan selamat dan bertemu dengan anak-anaknya. Azam dan Azura sudah cukup terpukul dengan kepergian Savana dari rumah. Dario harus tetap selamat demi anak-anaknya. Setelah perjalanan cukup jauh, Dario pun sampai di rumah. Memarkirkan mobil di garasi, Dario bergegas masuk ke dalam rumah. Begitu membuka pintu, dia disambut dengan "Selamat datang, Mami."
Azam dan Azura bersorak sambil memegang banner buatan mereka sendiri untuk menyambut kedatangan Mami Savana. Mata Dario kembali memanas dan air mata membayang di kelopak mata melihat senyum cerah Azam dan Azura. Mami, Azam kangen sama Mami. Azam mau peluk Mami. Azura juga mau peluk Mami. Azam dan Azura tersenyum riang, namun begitu menyadari Mami Savana tidak ada bersama Dedi, senyum mereka memudar. Dedi, Mami mana? Tanya Azam dengan sorot mata sendu. Azura juga mau ketemu Mami. Dedi, Azura janji nggak akan jadi anak nakal lagi. Azura akan menyayangi Mami seperti Azam menyayangi Mami, ucap Azura dengan senyum tulus. Tubuh Dario seketika merosot, kepalanya tertunduk dan bahunya bergetar. Dario tak kuasa menahan tangis, hatinya terpukul sakit luar biasa. Dedi, Azura mendekat diikuti Azura di sampingnya. Dedi kenapa? Tanya Azura bingung. Dario tidak menjawab dan menarik Azam dan Azura dalam pelukan. Maafkan Dedi nak, maafkan Dedi. Kenapa Dedi minta maaf? Dedi nggak bisa bawa Mami pulang. Mami masih marah sama Dedi? Tanya Azam. Mami marah gara-gara Azura nakal ya Dedi. Azura janji nggak akan nakal lagi. Azura kangen Mami Savana. Azura mau ketemu Mami. Dario tidak sanggup mengatakan apapun. Dipeluknya semakin erat kedua putra dan putrinya untuk mencari kekuatan. Dario begitu rapuh sekarang. Dunianya terasa hancur. Savana yang telah membantunya bangkit kembali setelah pengkhianatan Sia dengan selingkuhannya, tapi Dario justru menyia-nyiakan pengorbanan Savana selama ini. Dario takut, benar-benar takut Savana pergi selamanya darinya. Kenapa putri saya sampai sekarang belum bangun, Dok? Tanya Ayumah pada Dokter Hans, dokter baru yang menangani Savana di rumah sakit Healthy Family. Sejak kemarin sore, pagi sampai pagi ini Savana belum bangun juga. Ayumah benar-benar khawatir dengan kondisi putrinya. Kondisi pasien membaik, kita tunggu sebentar lagi, semoga cepat sadar. Iya dok, terima kasih. Dokter Hans pun pamit meninggalkan ruangan. Ayumah kembali duduk di kursi samping berangkar Savana, sementara Victor, Vernon dan Andrew duduk di sofa dengan pandangan tertuju pada Savana yang terbaring lemah di berangkar. Ayumah sengaja memindahkan Savana dari rumah sakit Pelita ke rumah sakit Healthy Family ini agar Dario tidak bisa menemui Savana. Ayumah bukan bermaksud ikut campur. Sebagai ibu, Ayumah tidak rela putrinya kembali pada laki-laki super egois itu dan berujung Savana tersakiti lagi. Putri mama hebat, kamu hebat sudah bertahan sejauh ini nak. Ayumah menggenggam tangan Savana dan mencium punggung tangannya. Ayumah tidak bisa membayangkan betapa menderitanya Savana selama ini. Ayumah masih beruntung setelah kecelakaan dia bertemu dengan orang-orang baik seperti Victor dan keluarganya. Keluarga Victor memperlakukannya dengan baik dan menerimanya dengan sepenuh hati. Hilang ingatan juga membawa berkah tersendiri untuk Ayumah karena dia bisa melupakan rasa sakit pengkhianatan sahabatnya sendiri. Sementara nasib Savana malang sekali. Sejak kecil terpisah dengan ayah dan ibu, tinggal di panti asuhan serba kekurangan. Begitu beranjak dewasa harus menahan diri melihat teman-teman sekolah punya kehidupan mewah dan keluarga bahagia. Saat dewasa harus bekerja keras demi masa depan yang cerah, lalu menikah dengan laki-laki egois seperti Dario yang lebih mementingkan mantan istri sampai Savana tekanan batin dan puncak penderitaannya. Savana hampir mati di tangan ayah kandungnya sendiri. Mama sarapan dulu,
ucap Victor. Dari kemarin mama belum makan, nanti mama sakit. Nanti aja. Nanti kapan, Ma? Vernon ikut menyahut. Mama harus kuat biar mama bisa menjaga Mbak Savana. Kalau mama drop, mama yang rugi sendiri. Gak bisa menemani Mbak Savana. Mama malah harus diinfus di kamar lain. Hayo. Vernon mencoba menakut-nakutin Ayuma. Ayuma tersenyum samar, lalu menghapus air mata dan pindah duduk di samping Vernon. Aku suapi, Ma. Vernon menyendok nasi dan menyuapkan ke mulut mamanya. Aku gak nyangka aku sama Savana kakak adik, ucap Vernon tersenyum samar sambil menatap ke arah berangkat. Kamu merasakan sesuatu saat melihat Savana pertama kali di rumah kita waktu itu? Tanya Ayuma. Aku gak merasakannya gimana-gimana, Ma. Tapi yang jelas saat Savana tertawa, aku juga ikut tertawa. Ayuma mengangguk. Kamu pasti merasakan ikatan batin. Meskipun beda ayah, kalian sama-sama lahir dari rahim mama. Iya, Ma. Ayo makan lagi. Vernon menyuapi Ayuma lagi. Semalam saya sudah berdiskusi dengan Victor, ucap Andrew sambil menatap Ayuma. Setelah kondisi Savana membaik, sebaiknya kamu dan Savana pindah ke Singapura. Biar urusan Abian dan aset kamu, aku dan Victor yang mengurus. Tindakan Abian sudah termasuk kriminal. Aku akan menjebloskan dia ke penjara. Aku harap kamu tidak keberatan suami kamu masuk penjara. Aku sama sekali tidak keberatan, Bang. Aku juga memikirkan apa yang Abang pikirkan. Abian pantas di penjara. Kebiadabannya hampir saja membunuh putri kandungnya sendiri. Tapi sejujurnya aku lebih suka kalau Abian tetap bebas. Dia akan mencari kesana kemari keberadaanku dan Savana seperti orang gila. Setiap detik dia habiskan dalam penyesalan. Dia marah pada dirinya sendiri. Aku ingin Abian menghabiskan sisa waktunya sebelum ajal menjemput dalam penyesalan. Menurutku penyesalan adalah hukuman yang paling menyakitkan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Savana sadar dan berteriak, "Sakit, berhenti, tolong, sakit!" Ayuma dan yang lainnya tersentak mendengar teriakan itu. Ayuma segera bangkit dan menghampiri Savana. "Savana, bangun, Nak." Ayuma menepuk-nepuk pelan pipi putrinya. Begitu juga Victor, Vernon, dan Andrew yang berusaha membangunkan Savana. Tak lupa Victor menekan tombol untuk memanggil dokter. "Jangan pukul saya, Om. Saya tidak salah. Tolong, sakit, berhenti." Masih dengan mata terpejam, air mata Savana mengalir dari sudut mata. Sebegitu kejamnya Abian menyiksa sampai rasa sakit yang Savana alami terbawa sampai ke alam bawah sadar. Fisik dan mental Savana benar-benar hancur. Batinnya tersiksa sedemikian sakitnya.